Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku tetap menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku tetap menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati pada saat ini, kita yang rindu untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang berkuasa, sebab Dia yang berdaulat di dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita masuk dalam doa, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Kamu memberikan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan.
Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, sebab kami tahu Engkau adalah bertata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu. Biar segala mulut kami memuji nama-Mu. Oh haleluya. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa di dalam hidupku. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang layak disembah. Allah
Kuasa-Mu Tuhan nyata di dalam kelemahan kami Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan menopang seluruh hidup kami. Kami memandang Tuhan, dari mana datang pertolongan kami. Pertolongan hanya datang dari Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Engkau perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mau memuji Tuhan, amin. Haleluya. Saat ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sebab Dia adalah menara kita di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Engkau menara bagi kami Tuhan, dan tempat berteduhan kami. Haleluya. Oh, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Yesus, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan, amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Haleluya. Kami mau berjalan Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau adalah pemenang bagi kami. Engkau akan berikan sukacita bagi kami, haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
adalah jaminan hidup kami, sebab Engkau Tuhan yang memberikan sukacita dalam hidup kami. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Oh haleluya, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Siapa jaminan kita, saudara? Oh, Yesus jaminan hidup kami, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan kita, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Saat ini sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini hati dan jiwa kita dikuatkan. Kalau boleh kita lihat saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir-akhir ini banyak persoalan pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita, di bangsa kita, di kota kita. Tetapi saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kita dapat kemenangan. Di dalam nama Yesus ada jawaban dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus ada kekuatan di dalam hidup kita, sebab Dia adalah jawaban bagi kita. Haleluya. Jesus. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas.
tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Di dalam Yesus ada anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Di dalam Yesus, dalam nama Yesus ada jawaban di dalam kebenaran firman Tuhan. Ku dapat jawaban di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Oh, kami mendapatkan kekuatan baru. Oh, kekuatanku di dalam Yesus, di nama Yesus. Oh, haleluya, ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Oh, Yesus, di dalam Yesus kami dapat kemenangan. Di dalam Yesus kami dapat sukacita. Oh, haleluya. Yesus, Engkau tak pernah terbatas di dalam hidup kami, Bapa. Oh, haleluya. Glory bagi Allah Gembala. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberikan sukacita bagi kami, Allah yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Oh, ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Oh, oh, ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu
dapatkan kemenanganku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami mau mulai datang kepadamu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di bangsa kami banyak masalah, problema Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan percaya Tuhan, seperti pujian kami, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu sebentar Tuhan akan memberitakan kebenaran firman Allah. Buka hati dan jiwa kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan secara khusus. Biarlah Tuhan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, Engkau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang mendengarkan isi hati Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat Gereja Tabernakel Indonesia Bukit Zaitun Batam, dan para pemirsa sekalian. Pada hari ini kita kembali boleh berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan. Saya dan tim pastori terus berdoa buat saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya pada saat ini, dimanapun saudara berada, ketika saudara mendengarkan firman Allah, Tuhan akan berbicara secara pribadi di dalam setiap hidup saudara. Mari kita fokus. Mari kita perhatikan baik-baik. Saudara konsentrasi ketika mendengarkan firman Allah. Jangan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tapi mari kita fokus mendengarkannya. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca pada saat ini di dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40, taufan diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudara, taufan diredakan. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-35,
Waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang menuju daerah Gerasa. Yesus mengajak dan murid-muridnya semua ikut. Mari kita semua mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ada perintah Tuhan, ada ajakan Tuhan, jangan kita menolak. Tapi saudara-saudara ikuti. Dimanapun saudara berada, dengar perintah itu. Dengar ajakan itu. Dan kita mengikutinya. Saudara-saudara, Yesus mau menuju ke satu daerah yang bernama Gerasa. Saudara-saudara, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Mengapa Yesus menuju ke daerah Gerasa? Tidak ada satupun perkara yang terjadi kebetulan di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan. Mari kita membaca ayat ini, kita simak baik-baik. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menuju ke Gerasa. Dan di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah danau itu timbul taufan yang luar biasa dahsyatnya. Angin, gelombang, ombak, saudara-saudara, sampai air itu masuk ke dalam perahu itu. Dan dalam kitab Roma pasal yang ke-8, gak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Bapak Ibu Saudara, semua Allah turut bekerja. Dan satu tujuan, mari kita simak baik-baik, yaitu mendatangkan kebaikan. Saya yakin saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan. Saudara adalah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan di situ Allah turut bekerja. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, termasuk saudara-saudara, terjadinya wabah, yaitu virus COVID-19. Wow, di mana-mana kita melihat 200, kurang lebih 200 negara, kota-kota, provinsi-provinsi di tanah air kita, Indonesia, terjadi wabah ini. Pertanyaannya adalah, apakah ini terjadi dengan kebetulan? No, tidak. Allah turut bekerja. Allah sedang bekerja dengan dahsyat, mendatangkan kebajikan buat para pemirsa, buat saya, dan buat kita semua. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika orang-orang
diminta beribadah di rumah masing-masing. Seperti yang kita lakukan, ibadah online. Saudara berada di rumah bersama-sama dengan istri, anak-anak, satu keluarga. Saudara duduk bersama mendengarkan firman Tuhan. Di mana-mana muncul mezbah keluarga. Di mana-mana orang-orang percaya kepada Tuhan mulai berdoa bersama-sama di dalam keluarganya. Mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka membaca firman Allah. Ada mezbah keluarga di mana-mana. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Kadang-kadang bapaknya sibuk pada kemana-kemana. Ibunya sibuk kemana-mana. Anaknya sibuk sekolah, kerjakan tugas atau kuliah. Sehingga gak sempat lagi waktu. Gak ada komunikasi yang baik. Tapi hari-hari ini mezbah keluarga ada di mana-mana. Wow. Para pemirsa sekalian, mari. Apakah di keluarga saudara yang mendengar firman ini sudah mulai timbul mezbah keluarga? Kalau belum, kita mulai. Kalau enggak ada, kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Berdoa bersama-sama. Baca Alkitab bersama-sama. Dan hubungan antara anak dan orang tua mulai dipulihkan. Mulai diperbaiki satu dengan yang lain. Komunikasi yang gak nyambung. Tapi ketika ada di rumah bersama-sama, mulai muncul komunikasi yang baik. Dan saya percaya gak ada satupun perkara yang kebetulan. Allah turut bekerja. Saudara, Yesus mengajak murid-muridnya ke Gerasa. Apa yang sesungguhnya Yesus akan kerjakan di Gerasa? Kita tahu bersama dalam pasal yang kelima, ada satu orang yang dirasuk oleh banyak setan. Ketika Yesus bertanya, siapa namamu? Legion. Ini banyak saudara-saudara. 6.000. Setan-setan itu terakhir diusir dan masuk ke dalam babi-babi. Ada 2.000 ekor babi yang terjun ke jurang. Satu babi bisa 3 setan. Yesus datang ke Gerasa punya satu tujuan. Dia mau menyelamatkan orang yang dirasuk oleh setan ini. Dia mau menyelamatkan orang ini. Para pendengar sekalian, perhatikan baik-baik dimanapun saudara mendengar. Yesus sayang kepada saudara-saudara. Yesus cinta kepada kita. Dan dia mau supaya Anda semua yang mendengar diselamatkan. Dia mau supaya kita semua beroleh keselamatan. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Dia ingin semua selamat, semua bertobat. Itulah kerinduan Tuhan.
Sehingga dia mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke Gerasa. Betapa mahalnya, berharganya satu jiwa. Alkitab mengatakan, apakah gunanya orang memperoleh seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa? Anda punya segala sesuatu, tapi Anda tidak punya keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Gak ada gunanya. Ada beberapa orang kaya raya, saudara-saudara, punya banyak harta, tetapi menjadi korban keganasan virus COVID-19 ini. Pertanyaannya, dengan hartanya bisakah menolong, menyelamatkan dia? Enggak bisa. Tapi ada kabar baik buat kita. Yesus cinta saudara. Yesus sayang saudara. Yesus mengasihi saudara. Dan dia mau menyelamatkan saudara. Berapapun harganya, berapapun biayanya, berapapun resikonya. Dia mau menyelamatkan kita, dia cinta kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi ketika dalam perjalanan di tengah-tengah danau itu, sekonyong-konyong mengamuklah taufan. Di dalam ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saudara-saudara, setan tahu Yesus akan ke Gerasa. Setan tahu Yesus dan murid-muridnya menyeberang ke sana. Oleh sebab itu, setan berusaha menghalang-halangi. Maka mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dia berusaha menghalang-halangi. Setan berusaha untuk membuat Yesus dan para murid-muridnya gak sampai ke Gerasa. Saudara-saudara, kuasa jahat menolak kehadiran Yesus Kristus. Taufan yang ganas itu menerjang perahu itu. Oleh sebab itu mari kita perhatikan dengan baik ayat yang ke-39. Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Wow. Murid-muridnya membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Dan ketika Yesus bangun, dia hardik angin itu. Dia hardik topan itu. Dia hardik gelombang itu. Diam, tenanglah. Mari kita buka telinga kita lebar-lebar. Siapa yang Yesus hardik? Yang Yesus hardik adalah kuasa setan, kuasa jahat yang membuat gelombang itu terjadi.
yang membuat topan itu bergelora, ganas, dahsyat. Yesus mengerti, diam, tenang. Haleluya. Gak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan saudara. Ketika terjadi kekacauan gelombang itu, yang Yesus hardik itu adalah kuasa kegelapannya, kuasa jahatnya, setan-setan yang menyebabkan gelombang taufan yang dahsyat itu. Itu yang Yesus hardik. Dan mereka, setan-setan itu taat. Mereka tidak punya kuasa. Yesus lebih berkuasa dari segala sesuatunya. Wow. Bapak, Ibu, Saudara, COVID-19 saya yakin ada pekerjaan setan di dalamnya. Mengapa? Membuat banyak orang-orang mengalami ketakutan, mengalami kepanikan yang luar biasa. Saudara-saudara, para dokter psikolog mengatakan banyak pasiennya bertambah. Karena ada beberapa banyak orang panik, orang takut. Mungkin mendengar mobil ambulans lewat, tiba-tiba jantungnya berdegup dengan kencang. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Mungkin juga di sekitarnya, di dekatnya ada orang batuk. Langsung dia gemetar ketakutan. Jangan-jangan COVID-19. Ini kepanikan, ketakutan yang luar biasa, Bapak Ibu, terjadi di mana-mana. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Mari kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Para pemirsa, dengar baik-baik. Kalau ada ketakutan, kepanikan dan sebagainya, dipastikan itu bukan dari Tuhan. Dan ketika saudara mendengar ini, saya berdoa segala roh ketakutan, roh kepanikan diusir dalam nama Yesus. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Setan bekerja dengan luar biasanya. Ketakutan di mana-mana, kepanikan di mana-mana. Oleh sebab itu hari-hari ini, para pemirsa sekalian, Anda betul-betul harus waspada. Sebab peperangan kita bukan melawan roh dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat, para penguasa-penguasa di udara. Coba kita dengar pembacaan ayat itu dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. ya. Roh-roh jahat sedang bekerja luar biasa. Dia pakai waktu-waktu ini untuk menebar ketakutan, untuk menebar kepanikan. Di mana-mana, di mana-mana, di mana-mana. Umat Tuhan, Anda nggak boleh diam saja. Anda harus perangi itu. Anda harus patahkan itu. Anda harus usir itu. Saya tidak takut lagi. Saya bersama-sama Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Bapak Ibu, bukan berarti kita berani terus sembarangan. Oh tidak. Kita tetap memperhatikan himbauan-himbauan pemerintah dan para tenaga medis yang ada. Jaga kebersihan, cuci tangan, jaga jarak, diam di rumah, dan sebagainya. Ini himbauan yang baik. Tambah imun tubuh kita dengan vitamin, dengan makan sayur, dengan makan buah. Ini satu hal yang baik. Kita lakukan itu Bapak Ibu. Tapi dengar pada saat ini, Anda nggak boleh berfokus kepada tubuh jasmani. Tubuh jasmani satu kali Alkitab bilang pasti akan mati. Entah lewat virus corona, entah lewat kecelakaan, entah lewat penyakit-penyakit yang lain, entah lewat musibah, entah lewat apapun juga. Tubuh jasmani pasti akan mati satu kali. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27. Jadi begini Bapak Ibu. Kita tetap menjaga dengan baik tubuh ini karena tubuh ini bait Allah. Tetapi jangan fokus ke situ. Setan mengarahkan fokus kita untuk cuma memperhatikan hal-hal jasmani. Untuk hanya memperhatikan tubuh jasmani saja. Setan akan menggiring, setan akan membawa banyak umat Tuhan untuk berfokus kepada tubuh jasmani. Saat ini Tuhan ingatkan kita semua. Bangunlah manusia rohani. Jangan tidur manusia rohani. Bangun, bersandarlah kepada Tuhan. Ada satu ayat yang penting sekali, mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Amsal Soleman pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Baca ayat ini berulang-ulang, Roh Kudus akan tolong kita mengerti. Jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Virus menjadi satu kekejutan yang tiba-tiba. Dan Alkitab bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut Bapak Ibu. Ada 365 kali
Ayat-ayat Alkitab mengatakan dalam Alkitab kita tentang jangan takut. Jangan takut akan kekejutan yang tiba-tiba datang. Jangan takut. Sementara manusia sekarang diliputi ketakutan. Saudara yang mendengar, perhatikan pesan Tuhan. Jangan kamu takut. Dan dikatakan di sana, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu daripada jerat. Tuhanlah sandaranmu. Wow, mari perhatikan baik-baik. Jangan takut akan kekejutan yang tiba-tiba datang. Ayat 25, 26, Tuhanlah yang menjadi sandaran. Saudara lihat dinding kaca ini. Dinding kaca ini. Kalau saya bersandar kepada dinding kaca ini. Ini namanya bersandar. Nempel. Bersandar, nempel. Roh Kudus tolong kita bisa mengerti ini. Jangan takut. Asal Anda nempel dengan Tuhan. Saya tidak tahu seberapa yang mendengar yang gak nempel dengan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sandaranmu. Nempel dengan Tuhan. Suasana yang seperti ini, keadaan yang seperti ini. Kalau ingin gak takut, nempel dengan Tuhan. Lekat dengan Tuhan. Seperti carang dengan pokok anggur yang benar. Nempel. Tuhan yang menjadi sandaranmu. Tapi banyak orang yang fokusnya tadi hanya tubuh jasmani. Sekarang kita diingatkan bersama-sama, bangun manusia rohani, nempel dengan Tuhan. Ketika saudara nempel dengan Tuhan, gak panik, gak takut. Haleluya. Apa yang terjadi dengan Yesus yang ada di perahu itu? Ternyata Yesus tertidur dalam ayat yang ke-38. Yesus sedang tidur. Yesusnya tertidur. Kenapa sampai tertidur? Murid-murid gak ajak omong-omong. Murid-murid diam-diam aja, sibuk dengan perahunya. Sibuk dengan perahunya yang berlayar menuju ke Gerasa. Banyak orang yang gak mau ajak Yesus omong-omong. Ayo, mulai saat ini bicara dengan Yesus, berkomunikasi dengan Dia, nempel dengan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan dimanapun pemirsa berada. Haleluya, haleluya. Tiap hari ajak Yesus berbicara. Tiap hari berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, lewat pembacaan Alkitab kita,
Lewat persekutuan kita dengan Tuhan makin hari makin bertambah manis. Maka di tengah-tengah kekejutan yang tiba-tiba, kita nggak takut. Kita nggak panik, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekarang ayat yang ke-39 ada satu pernyataan Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Saudara-saudara, ayo. Saat ini firman Tuhan mengingatkan saya dan kita semua. Beberapa hari yang kemarin terus kita fokusnya kepada berita lewat media sosial. Angka-angka, jumlah-jumlah, mungkin beberapa banyak saudara hafal, berapa yang meninggal, berapa yang positif, berapa yang sembuh, berapa yang macam-macam, ODP, PDP, mungkin saudara hafal itu. Fokus kepada yang jasmani. Saudara jaga kebersihan sedemikian rupa. Rumah dibersihkan, disemprot sana sini, oke. Tubuh dijaga dengan imun yang baik, makan makanan yang bergizi, bagus. Tubuh bait Allah. Tapi saat ini saya mau ingatkan kita bersama, manusia rohani, saudara harus betul-betul perhatikan itu. Jangan cuek, jangan tidak peduli. Haleluya. Saudara-saudara, fokus kita membangun manusia rohani, manusia batin. Pelajaran terakhir kita akan lihat. Ketika Yesus ada di perahu itu, sementara taufan dahsyat, sangat dahsyat, air mulai masuk dalam perahu itu. Apakah ini nggak bisa terjadi dalam hidup kita? Oh ya, taufan, angin, gelombang bisa terjadi dalam hidup para pemirsa, juga dalam hidup saya. Ini bisa terjadi, Bapak Ibu. Tapi perhatikan baik-baik. Ada satu kebenaran yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kita dengar satu ayat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Ya. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam, dengar baik-baik, angin badai. Mau lebih meningkat lagi, ada angin badai datang dan kita mau makin dekat Tuhan, masuk dalam kemuliaannya Tuhan. Elia diangkat naik ke sorga dalam angin badai. Jadi kalau ada badai datang, kalau ada topan datang, Tuhan mau membawa kita lebih tinggi dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat satu hal lagi Bapak Ibu Saudara. Tadi Elia, sekarang mari kita membaca dalam Yesaya 40. Ini ayat yang terakhir dalam khotbah ini. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja Wali itu mengepakkan sayapnya. Saat badai datang,
dia makin tinggi naik. Dia makin tinggi naik. Saat datang kesukaran, baik kesukaran apa saja yang terjadi di sekitar kita, ekonomi, wabah, penyakit, dan sebagainya, kesukaran akan membuat saudara yang mendengar makin tinggi, terbang tinggi, makin dekat dengan Tuhan, makin nempel dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Dan itu tidak membuat kita takut. Manusia batin kita boleh dibangunkan, dan kita sungguh-sungguh makin dekat dengannya. Lingkupiku dengan sayapmu. Kita nyanyi pujian ini. Haleluya. Saya akan berdoa buat seluruh umat Tuhan. Dan juga enggak lupa kita berdoa buat pemerintah bangsa kita Indonesia. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, memberikan hikmat dalam mengatur semuanya, sehingga ini bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu. Naungiku, haleluya, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan bersama-sama, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungi kami Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari bersama-sama di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, saya percaya saat badai datang, Tuhan sedang mengangkat kita lebih tinggi lagi. Atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi dengan lembut katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Kalau ada di antara saudara yang hari ini mendengar dan saudara sedang di dalam ketakutan yang luar biasa, saya akan usir roh ketakutan itu. Taruh tanganmu di dada, taruh tanganmu di dada, dan saya akan usir roh ketakutan itu. Hambamu berdoa, setiap roh ketakutan, roh kepanikan, hambamu perintahkan dalam nama Yesus, tinggalkan umatmu, tinggalkan umatmu, dalam nama Yesus, tinggalkan umatmu, dalam nama Yesus, tinggalkan umatmu, dalam nama Yesus, tinggalkan umatmu. Bangsa kami Indonesia, kami berdoa untuk Pak Presiden dan timnya, dari BNPB, dari TNI, dari Polri, para menteri yang sedang bekerja keras siang dan malam tanpa mengenal lelah. Mereka sedang mempersiapkan, mereka sedang berjuang. Kami berdoa, Tuhan berikan hikmat. Tuhan tolong para pemimpin negara kami, baik gubernur, baik wali kota, dan dimanapun berada. Tuhan berkati para pemimpin bangsa negara kami. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memberikan kekuatan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bangsa kami diberkati oleh Tuhan, bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan, bangsa kami mengalami lawatan Tuhan. Kota kami, kota Batam, dilawat oleh Tuhan. Kota Batam diberkati oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di penghujung acara ibadah ini, kembali hamba-Mu mohonkan berkat Tuhan turun ke atas setiap jemaat dan pemirsa sekalian dimanapun berada. Dimanapun saudara berada, terimalah berkat kasih-Nya Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
kesakitan yang menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara mendengar acara ini, saya doakan saudara semua menerima berkat daripada Tuhan. Dan ketika saudara sudah menerima berkat daripada Tuhan, saudara bisa membagikan channel ini supaya yang lain menerima berkat daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang melawat umatnya. Shalom, Tuhan memberkati.